Ini dibuat oleh Kartodimojo kalau tidak salah itu. Kartodimojo itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet dari Semunterang. Seperti biasanya sobat, untuk pada kesempatan pagi hari ini ya kita awali dengan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja kita pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat, dan semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam lindungan Gusti Allah dan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perjumpaan pada pagi hari ini sobat, Bang Komet akan mereview dua buah pusaka yang kita dapatkan dantingan pada dua hari yang lalu. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita baru bisa mengkonten dari pusaka-pusaka keduanya ini yang baru bisa kita lakukan review. Untuk pusaka yang akan kita review yaitu sebuah golok sobat, sebuah golok dan sebuah pusaka seperti biasanya keris sobat, pusaka tosonaji sebuah keris. Mari kita ikuti reviewnya sobat, biar nanti mungkin dari panjang sedoyo mempunyai gambaran dan mungkin ada tambahan referensi terkait dengan golok sobat. Golok ini bentar, kita goloknya dulu ya, kita goloknya dulu. Dan sebelumnya jangan ketinggalan dari program giveaway Bang Komet, jangan ketinggalan giveaway Bang Komet, yaitu giveaway apa itu keris dengan dapurnya itu dapur tilam upih sobat, dapur tilam upih yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh jenggolo. Itu belum kita lakukan pengundian karena memang belum memenuhi syarat saya untuk mengundi, karena memang konten Bang Komet masih mengejar jam tayang. Ini kurang sekitar 600 jam tayang sobat. Jika nanti konten kita sudah memenuhi syarat, akan kita lakukan giveaway, undian giveaway yang sifatnya itu live sobat, live. Oke, kita review sobat untuk pedang sobat. Ini adalah pedang sobat, bukan pedang ya, golok sobat ya. Ini goloknya, ini golok dari mana? Kalau panjenengan melihat dari ini, dari tampilan sekilas seperti ini golok dari mana? Jenengan melihat dari sekilas golok ini atau gobang ini merupakan golok dari mana? Bagi para pecinta mungkin tosanaji ataupun pedang-pedang ini mungkin sudah mengetahui. Ini golok dengan pembuatannya itu di mana? Di daerah Sumedang sobat, di daerah Sumedang. Ini golok yang cukup sangat terkenal karena golok ini sudah masuk di museum-museum di Belanda sobat, karena ini memang dibuat di Nusantara, khususnya di Sumedang. Namun jenis golok ini dulu memang dipesan oleh para company, khususnya Belanda sobat, company Belanda. Mari kita akan review. Ini goloknya, di sini ada dada pegangan. Ini pegangannya ini dari tanduk sobat ataupun tulang. Ini di bagian sini ini kayu, di sini ini ada tambahan ya. Ini ornamen tambahan karena dulunya tidak seperti ini, aslinya enggak seperti ini ya. Kalau saya melihat literasi bacaan yang kita baca, ini tidak seperti ini. Ini ada apa ini? Ada motif-motif kayak apa ini? Kayak hewan kecil itu loh ya. Ini terbuat dari kuningan dengan berwarnakan emas. Ini kuningan kalau saya mengatakan. Dan ini memakai kerah kerang untuk pelindung dari handle-nya. Di bagian selontong ini, di sini ujungnya lancip, di sini ada kuningannya juga, di sini ada kulit hitam. Di bagian dalamnya kayu sobat. Mari kita coba lihat isinya sobat. Nah, inilah sobat, inilah adalah golok yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal yaitu golok dengan era pembuatannya itu tahun 1904 sobat. Di sini ada tahun pembuatan 1904. Dibuat ada tulisannya itu Cikeruh, di sini ini ada tulisan Cikeruh.
Nah, inilah sobat, ini adalah golok pembuatan di daerah Cikeruh, mana itu, Sumedang sobat, Sumedang, Cikeruh Sumedang, khususnya itu di Kecamatan Jatingaror, Cikeruh, Jatingaror apa Jatingeror di daerah Sumedang, Kabupaten Sumedang Larang ini. Ini otentik lawasan yang dulu memang daerah Cikeruh itu cukup terkenal para empu, para pandai pembuat apa itu namanya pedang ataupun golok. Itu yang sangat terkenal sekali sampai di luar negeri sobat, sampai di luar negeri khususnya di daerah Belanda itu sangat terkenal ini. Ini kalau melihat ciri-cirinya seperti ini sobat. Di sini sudah ada apa itu tahun dan daerah pembuatannya. Namun yang menjadi khas dari golok-golok pembuatan di era Cikeruh, Sumedang, itu ada ornamen sobat. Di sini ada ornamen ukirannya sobat. Ornamen ukirannya. Di sini ada godong, tumbuhan godong, di sini ada bunga, di sini ada batiknya ini. Ini cukup indah sobat. Ini adalah ornamen batik ukiran yang memang menjadi ciri khas dari golok-golok pembuatan di Cikeruh sobat. Ini original sepuh maksudnya sepuh itu sudah bisa kita lihat dari bilahnya. Bilahnya ini sangat pulen dan ini adalah pembuatan dengan pembuatan sistem cara tempa lipat sobat. Ini tempa lipat. Kalau melihat dari membaca literasi-literasi yang kita baca di website-website internet, pedang atau golok atau senjata yang dibuat di Cikeruh itu kalau kita membaca literasinya itu bisa memotong sebuah paku sobat, sebuah paku. Tapi saya nggak mau mencoba ini karena ini kalau kita melihat dari bentuknya ini kalau kita memotong paku pasti yang kalah ini sobat. Cuma mungkin di saat-saat masih utuhnya karena ini sudah memang ada korosi sedikit. Ini di bagian hitam ini adalah selorok bajanya. Kelihatannya selorok baja ini mungkin. Dan ini putihnya itu putih baja putih kalau kita melihatnya. Ini golok Cikeruh Sumedang. Ini sudah masuk termasuk nomor 33 warisan budaya tak benda ya, warisan WBTB. Kalau kita membacanya itu ini sudah menjadi warisan budaya sobat. Ini cukup terkenal sekali dan empu atau Cikeruh ini sekarang sudah tidak memproduksi ini, pabriknya sudah tutup empunya. Kalau kita membaca literasi, pedang ini dibuat oleh Kartodimojo kalau nggak salah itu. Kartodimojo itu adalah generasi penerus dari Ardimarjo gitu. Itu coba sampean panjenengan coba literasi, lihat literasi bacaan di internet. Kalau ini mengacunya ini adalah golok-golok pembuatan di era-era Sumedang Cikeruh tahun 1904. Ini original. Ini kita dapatkan dari salah satu warga yang berada di Kabupaten Blora sobat. Di daerah Kabupaten Blora. Ini salah satu bukti peradaban budaya Tosanaji, budaya pengolahan besi yang cukup hampir dikatakan dengan teknik tinggi sobat. Indah sekali. Kalau panjenengan mungkin ada yang melihat dari video ini silahkan, kalau ada yang berminat dengan pusaka ini sudah bisa dikatakan pusaka sobat. Ini bentuknya seperti ini, bentuk kayak apa itu, belati berburu lah. Ini model-model gaya company Belanda. Kalau yang model-model full apa itu Nusantara itu goloknya seperti golok-golok seperti biasa yang melengkung seperti itu. Tapi ini bilahnya ukurannya memanjang dan ukurannya sama sobat. Ini saya suka sekali nih, sebenarnya saya srek dengan pusaka ini. Namun ya itu apabila ada yang berkenan dengan pusaka ini silakan saja ditanyakan baharnya. Namun apabila tidak ada yang berkenan ya kita koleksi sendiri sobat. Ini golok otentik, bagus sekali sobat ini. Ini gaya-gaya model company Belanda sobat.
Nih untuk pusaka yang pertama sobat. Ini di dalamnya ini dari kayu, ada lapisan warna emas kuningan dan kain. Ini bukan kain ya. Apa namanya? Jenis kulit. Ini untuk pusaka yang pertama. Untuk pusaka yang kedua, sobat. Untuk pusaka yang kedua, ini adalah pusaka khas Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Ini pusaka dengan memakai warang kaladang berbahankan kayu timoho, sobat. Ini kayu timoho, namun pusaka ini sudah diberi warna cat mowilek sehingga ini agak merubah dari gradasi warna dari keelokan warna dari pusaka warangka ini sendiri. Untuk bagian pendoknya, ini pendoknya cukup lumayan tebal, ini 0,5 mm, dan ini bagian apa itu namanya, bagian gandar, ini gandarnya iras sobat, gandar iras ini gandar iras, dan ini apa di bagian ini agak retak dikit, retak ya sobat, ini retak namun sudah kita lem. Kita coba lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bagus sobat? Nah, inilah sobat, ini adalah pusaka yang cukup lumayan apa ya, lumayan utuh sobat, lumayan utuh, dan ini mempunyai tangguh yang cukup sepuh sekali, sangat cukup, tangguhnya itu cukup lumayan apa itu, sepuh. Ini mempunyai ciri-ciri bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada mempunyai luk 11 di bagian bang kacang kuku bima, jalen, dan di sini ada lambe gajah. Ini apa ini namanya? Pejetannya cukup dalam sekali, ada seraweannya dan lumayan cukup geger sapi sobat. Cukup lumayan geger sapi dan bilahnya masih utuh. Di bagian ini gonjonya cukup lumayan lah ya. Ya lumayan ini low-nya cukup lumayan ngerengkol di bagian peksi. Ini di bagian peksinya sendiri masih lubangnya itu lubang tindik sobat, lumpangan. Ini pusaka yang disebut dengan pusaka dapurnya dapur Sabu Inten sobat. Dapur Sabu Inten dengan tangguhnya itu era-era, kalau bisa saya katakan era-era Semojopahit sobat. Semojopahit, kalau ndak era model penggingan ini Mojopahit ini. Kalau melihat dari bilah besinya yang cukup lumayan membatu, ini sangat membatu ya. Kalau ini ndak model Mojopahit ataupun Pengging ataupun Singosari, tapi ini dari bahan besi ini cenderung bukan di era-era Mataram ataupun era-era Cirebon, bukan. Ini era-era sebelum Mojo pun masih bisa dikatakan. Ini sudah mengkarbon, apa itu, besinya itu mengkarbon dan ya terlihat kayak batu lah sobat. Terlihat kayak batu ini sobat. Dan ini sudah kita lakukan pencucian karena dulu kita dapatkan lumayan ajur sobat. Ajur dalam arti berbalutkan karat yang cukup tebal sekali. Ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai tambahan referensi. Pusaka seperti ini, pusaka Sabu Inten itu pusaka yang memang sering dicari oleh para kolektor ataupun para pemula-pemula karena mempunyai angsar yang cukup bagus. Angsar-angsar seperti angsar kemakmuran, kerezekian, dan istilahnya itu ada yang sifatnya itu untuk tolak balak sobat, tolak balak. Karena Sabu Inten sendiri kan dapur yang cukup terkenal. Nah, dapur-dapur Sabu Inten tuh banyak sekali diproduksi di saat-saat itu karena memang mungkin keampuhan dari pusaka Sabu Inten. Sobat, ini sudah terpesan, ter-DP oleh sobat sedulur saya itu di daerah Lampis Ireng.
Daerah Klambi Sireng Mawanorogo sobat. Ini Bang, kerisnya kita review enggak apa-apa ya. Ini kerisnya panjenengan, pusaka panjenengan sobat ya. Di sana Bang Bintoro. Bang Bintoro sedulur saya sudah bisa main ke gubuk saya. Beliaunya ini berada di Jakarta kalau tidak salah ya. Oke, selamat rahayu Mas, selamat bekerja. Rahayu, semoga sehat selalu, sehat walafiat, selalu diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Bang Bintoro yang ada di sana. Itu ya sobat. Ini hanya gambar-gambaran, ini tidak kita tawarkan karena ini sudah ter-DP orang. Ini hanya gambar saja. Itu saja. Oke sobat, terima kasih. Ini telah menonton dari videonya Bang Komet pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja ini akan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang Tosanachi, khususnya itu Tosanachi yang tos tangguhnya jelas, utuh, dan masih yang pasti itu sebuah original sebagai gambaran. Oke, terima kasih yang punten sudah kelapatan. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.